Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman semua kita akan membahas tentang dahak. Dahak ini baik bersifat encer ataupun bersifat pekat. Jadi begini, dahak itu adalah lendir yang terbentuk di dalam tubuh secara normal. Jadi sebenarnya lendir ini kita butuhkan di dalam tubuh untuk melapisi organ-organ itu biar tidak terlalu kering. Hanya saja terkadang ketika dahak itu terlalu encer, ketika dahak itu terlalu pekat, ketika dahak itu terlalu lendir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman semuanya kita akan membahas tentang dahak atau sering disebut lendir, ya, atau juga sering disebut reak. Berarti yang ingin kita bahas ini dahak bersifat encer dan satu lagi dahak bersifat panas. Jadi begini teman-teman semuanya, dahak itu adalah lendir yang terbentuk di dalam tubuh secara normal. Sebenarnya lendir ini kita butuhkan di dalam tubuh. Untuk apa? Untuk melapisi organ-organ itu biar tidak terlalu kering. Hanya saja terkadang ketika lendir itu terlalu banyak, ketika lendir itu terlalu sedikit, ketika lendir itu terlalu pekat, ketika lendir itu terlalu encer, kemudian ketika lendir itu menyumbat, maka akan menyebabkan masalah di dalam tubuh itu. Jadi, kalau yang sering disebut lendir yang bersifat normal itu, yang pertama dia itu sifatnya jernih, yang kedua tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Maka ini yang sering disebut lendir secara normal. Jadi ketika lendir itu berubah menjadi kental, kemudian warnanya putih dan mudah dikeluarkan, nah itu sering kita sebut dahak bersifat encer. Jadi ketika lendir tadi yang terbentuk di dalam tubuh kemudian dia jadi pekat, ya, kemudian warnanya agak kekuning-kuningan, seperti agak kemerah-merahan sedikit, kemudian sulit dikeluarkan, maka itu sering kita sebut dahak pekat. Jadi ketika lendir itu masih warnanya jernih, tapi dia terlalu banyak di dalam tubuh, kemudian dia mudah dikeluarkan, maka itu juga sering kita sebut dahak encer. Jadi ada dahak encer itu karena cairannya terlalu encer juga ada dahak itu cairan itu tidak terlalu encer tapi tidak terlalu kental. Nah, ini juga masuk ke dahak.
encer ya, warnanya putih. Pertanyaannya begini teman-teman semua. Pertanyaan ini sering masuk ke WA kita ya. Apa penyebabnya lendir yang di dalam tubuh itu menjadi dahak bersifat encer? Yang satu lagi pertanyaannya itu, apa penyebabnya lendir yang terbentuk di dalam tubuh itu secara normal kemudian dia berubah jadi dahak pekat? Maka ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi gambarannya begini teman-teman semua. Gambaran ini biasanya saling mengikat antara satu dan yang lainnya. Contoh nih, ketika suasana di dalam tubuh itu terlalu lembab atau suhu tubuh itu terlalu lembab di dalam, atau sering dibahasakan ketika terlalu banyak unsur dingin di dalam tubuh daripada unsur panas. Ya. Nih, satu kondisi nih. Kemudian yang satu lagi ketika ada serangan angin dingin menyerang tubuh itu dari luar atau kena hujan-hujanan, maka ini nanti akan menyebabkan lendir atau menyebabkan cairan menumpuk di paru-paru itu. Biasanya cairannya itu warnanya putih terus encer dan mudah kita keluarkan. Contoh, kita lagi batuk, lagi flu. Ini kan berarti permasalahannya ada serangan angin dari luar menyerang tubuh itu. Ketika suasana tubuh itu dalam kondisi lemah, maka angin itu akan masuk. Setelah angin itu masuk, karena banyak cairan di paru-paru itu, akhirnya dia menjadi mengental sedikit, tapi tidak terlalu kental ya, mengental sedikit. Maka ini yang sering disebut itu dahak encer. Tetapi dahak encer itu biasanya adanya ini di tenggorokan, di kerongkongan, dan di paru. Maka ini mudah kita keluarkan. Karena apa? Karena ini lendir ini yang sering disebabkan karena serangan angin dingin atau kena hujan-hujanan. Ini lendir yang ada di paru yang bersifat encer. Kemudian ketika tubuh itu dalam kondisi lembab seperti itu, kita tambah lagi makan makanan yang bersifat lembab dan dingin. Seperti makan makanan, buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung air banyak. Maka cairan itu akan semakin banyak lagi, lendir itu akan semakin tambah lagi. Ditambah lagi makan makanan yang bersifat lembab murni, contoh seperti tape, seperti ketan, seperti susu, umbi-umbian, ya. Maka nanti ketika suasana di dalam tubuh itu terlalu lembab atau terlalu dingin, ditambah lagi makan makanan yang bersifat lembab dan dingin yang kita masukkan ke dalam tubuh itu, maka ini yang akan menyebabkan dahak. Tetapi dahak yang ini posisinya berbeda. Dahak yang ini posisinya kira-kira di lambung. Dahak ini atau lendir ini posisinya turun lagi ke bawah di usus kecil. Kemudian turun lagi di bawah lagi, bisa di usus besar. Kemudian juga bisa dia masuk ke pembuluh darah. Ini nanti akan kita bahas secara lebih detail ya. Kemudian dia juga bisa masuk ke rongga hidung, juga bisa masuk. Kemudian dia bisa masuk juga ke pembuluh darah yang ada di jantung. Kira-kira gambarannya begitu. Jadi kalau lendir yang ada di hidung, di tenggorokan, dan di mulut itu kebanyakan masuknya dari serangan angin dari luar. Tetapi ketika lendir yang ada di lambung, di usus kecil, usus besar, yang ada di dalam pembuluh darah, ini masuknya dari makanan. Dari makanan apa? Makan makanan yang bersifat lembab
dan dingin. Itu dahak encer. Kemudian bagaimana bahasanya dengan dahak pekat? Sama juga. Nah, ketika ada serangan, ketika tubuh itu, suasananya di dalam tubuh itu tidak terlalu lembab ya. Artinya di dalam tubuh itu masih dalam kondisi normal tubuhnya, atau tubuhnya itu terlalu banyak unsur panasnya di dalam tubuh daripada unsur dinginnya. Kemudian dia terserang udara atau angin bersifat panas atau angin bersifat dingin, dia menyebabkan batuk. Ya, maka ini nanti akan menyebabkan dahak bersifat kental. Biasanya itu tenggorokannya rasanya terasa panas, kemudian dadanya biasanya terasa panas, suhu tubuhnya biasanya naik. Ya, suhu tubuhnya tinggi, biasanya orangnya suaranya keras. Maka ketika angin ini menyerang tubuh itu, terjadi pertempuran antara daya tahan tubuh itu dan penyakit penyerang, kemudian lendir di paru-paru terlalu banyak, maka akan menyebabkan dahak itu menjadi kental. Nah, ini berarti dahak yang ada di tenggorok, di paru, kemudian biasanya di tenggorokan, di kerongkongan, karena lewat buangnya dari situ. Nah, maka ketika nanti seseorang ini makan makanan yang bersifat panas, pedas, dan berlemak, terlalu manis dan terlalu asin, maka ini akan membentuk dahak di dalam tubuh itu. Nah, biasanya posisinya ini bisa di lambung, di usus kecil, bisa di usus besar, bisa nanti di dalam pembuluh darah itu. Nah, ini nanti kita akan bahas secara detail. Tetapi gambarannya seperti itu. Jadi begini, tidak semuanya itu bisa dibahasakan itu seperti bahasa medis. Karena apa? Karena terkadang ketika kita berbicara tentang dahak atau lendir, kebanyakan orang taunya hanya ada di paru-paru saja. Nah, ini sering disebut seputum. Tapi tidak seperti itu. Jadi ada dahak di paru, ada dahak di rongga hidung juga. Jadi nanti ketika dahak itu atau ketika lendir itu menyumbat di dalam tubuh, maka akan menimbulkan masalah. Dan masalah ini nanti namanya juga banyak. Namanya banyak. Terus juga tergantung lokasi di mana yang menyumbat. Maka lokasi ini nanti akan menyebabkan timbulnya masalah. Artinya dahak dan lendir itu bukan hanya berada di paru, ya, tapi lokasinya banyak. Maka nanti namanya juga akan menjadi banyak. Nah, contoh ya. Dalam satu masa ada ibu-ibu, ya, ada ibu-ibu datang ke tempat kita, terus dia cerita, saya sudah berobat ke rumah sakit, kemudian saya dalam kondisi sekarang ini terdiagnosa itu penyakit sistem cerna kronis, terus dia ke rumah sakit. Setelah dia sampai di rumah sakit, ya, terus dicek di sana. Nah, dicek di sana itu dimasukkanlah endoskopi lewat bagian atas atau lewat mulut, dimasukkan endoskopi lewat bagian bawah atau lewat pembuangan. Setelah itu dicek. Nah, apa katanya? Dokternya ngomong, ini saya sudah cek penyakitnya, sudah saya analisa, penyakit ibu tidak ada apa-apanya di dalam. Artinya ibu dalam kondisi baik-baik saja, kata sang dokter. Nah, terus ibu itu bertanya sama kita, perbedaannya ya, ini yang kita lihat perbedaannya.
Terus saya lihat lidahnya. Oh, ini ibu, apa kemarin diagnosanya? Saya diagnosanya sistem cerna kronis. Oh ya udah. Ini kalau saya melihat di lidah ibu itu, karena apa? Karena lidah ini kan mencerminkan organ dalam. Kalau saya melihat lidah ibu ini di dalam sistem cerna, di dalam ruangan tertentu atau di dalam tempat tertentu, ini banyak lendir. Lendirnya ini bersifat encer. Karena apa? Ini ditandai dengan lidah ibu yang pucat basah dan lendirnya banyak. Jadi ketika ibu ke rumah sakit, itu tidak diketemukan di sana penyakitnya. Karena apa? Karena ini lendir. Ya saya bilangin. Nah, terus ibu itu bertanya, bagaimana? Oh, kamu bisa mendiagnosa kok, kamu ngomong tidak bisa diketemukan permasalahannya di mana, di rumah sakit. Tapi kamu ngomong bisa menemukan permasalahan saya itu, bahwa permasalahan saya itu ada lendir di sistem cerna, di area lambung, begitu. Ya saya gambarkan. Jadi begini loh Bu, di rumah sakit itu diagnosanya berdasarkan dengan alat. Jadi ketika ada benjolan, ada pelukaan, ada pendarahan, ada peradangan, terus ada dan seterusnya, maka ketika dicek di rumah sakit itu ketemu di sana kalau ada seperti itu. Tetapi kalau ibu masalahnya itu bersifat panas, dingin, lembab, kering, dahak, energi, ini kalau dicek di rumah sakit sana itu tidak ketemu masalahnya. Nah, saya bilangin, oh begitu ya, katanya. Iya begitu Bu, saya bilangin. Kemudian saya ada cerita lagi, satu lagi. Ketika saya berkunjung ke Medan pada waktu itu, ada seseorang itu pegawai rumah sakit di daerah sana. Terus dia di WA pertama ya, mengatakan ingin janjian, kepengen ketemu. Nah, setelah kita ketemu, kita cerita-cerita sama pegawai dari rumah sakit itu, dia bilangin begini bahasanya, oh bang, saya sudah lama dengar nama abang di daerah sini loh, makanya saya kepengen ketemu, katanya. Ya saya bilangin, ketemu buat apa Bapak? Iya bang, ini saya ada masalah, cuma belum bisa diselesaikan, makanya saya kepengen konsultasi sama abang, kata si bapak itu. Jadi saya masih ingat betul nih ya, diagnosanya pada waktu itu. Jadi dia bercerita begini, saya terdiagnosa itu ada tumor atau kanker itu di lambung saya. Di mana di lambung, saya tanyain. Pokoknya di lambung. Anduk-anduk saya itu rusak, katanya. Dia membahasakannya begitu. Saya tanyain, anduk-anduk yang mana Bapak? Saya tanyain, karena handuk-handuk itu kan bahasa Sumatera. Di lambung saya itu seperti ada tumor, ada kanker. Dari pihak rumah sakit di tempat kita bekerja itu sudah menyarankan bahwa saya itu harus dioperasi, harus diambil tindakan, katanya. Terus saya jawab, loh kalau begitu kenapa Bapak tidak mau diambil tindakan? Saya bilangin, ya saya tidak mau, katanya. Ya kenapa Bapak tidak mau? Saya bilangin, ya saya yakin kasus ini sederhana, tetapi masalahnya saya belum menemukan orang yang bisa mengatasi ini, katanya. Oh saya bilangin begitu.
Nah, saya bertanya begini, oh ini mohon maaf Bapak ya, kan di tempat Bapak itu yang sering orang-orang itu dioperasi atau diambil tindakan pembedahan. Iya, katanya. Jadi kalau Bapak suka mengoperasi orang atau mengambil tindakan pembedahan orang, pertanyaan saya hanya sederhana. Kenapa Bapak tidak mau dioperasi? Kenapa Bapak tidak mau diambil tindakan pembedahan? Begitu pertanyaan saya. Dia jawabnya begini, iya kan begini Bang, kalau kita itu kan sifatnya hanya menawarkan. Jadi kalau kita sudah tawarkan, kalau orang itu mau dioperasi ya kita operasi. Kalau orang itu tidak mau dioperasi ya tidak, itu hanyalah masalah tanda tangan saja katanya. Pokoknya siapa yang mau dioperasi, operasi tanda tangan. Kalau tidak mau dioperasi ya tidak usah. Dia membahasakannya begitu. Nah, terus saya lihat, coba saya cek, mohon maaf Bapak ya, coba keluarkan lidahnya gitu. Setelah dia keluarkan lidahnya, terus saya lihat di tengah-tengah lidah itu ada tumpukan lendir. Ya saya mengatakan begini, ini Bapak, di daerah lambung Bapak itu ada sesuatu yang menyumbat. Tetapi ini sumbatan ini sifatnya lendir atau reak. Kalau di tempat kita itu ini namanya dahak bersifat encer. Terus bisa nggak diatasi Bang katanya. Ini bisa diatasi, ini sederhana saya bilangin. Sederhananya gimana? Ketika Bapak satu, jangan makan makanan dulu selama proses pemulihan itu, obat-obatan yang atau makan makanan yang menyebabkan lendir itu masuk lagi. Yang kedua, kita kasih obat-obatan pembersih dahak atau pembuang dahak perut. Nanti kalau Bapak mau, insya Allah nanti saya akan telepon dari kantor kita, biar kantor kita yang ngirim obatnya ke tempat Bapak. Kalau enggak ya, biar kantor kita yang ngirim obatnya ke tempat saya, nanti kita ketemu, kita kerjakan. Saya bilangin, oh ya sudah Bang, terima kasih katanya. Nah, jadi ketika diminum obat pembersih dahak itu, ya, oh ya ini saya cerita sedikit nih. Pada waktu itu saya masih nanyain, Pak sudah daftar jadwal operasi belum? Sudah katanya, tanggal berapa? Ini lebih kurang saya operasi lagi sekitar lebih kurang 3 minggu lagi. Jadi kalau memang saya belum menemukan orang yang bisa mengobati permasalahan saya ini, maka dengan keadaan terpaksa saya harus melewati tindakan itu katanya. Ya sudah, kalau Bapak mau diambil tindakan lebih kurang 3 minggu lagi, karena kita sekarang lagi di Medan ini, pengiriman obat dari kantor saya itu lebih kurang 3 hari. Insya Allah ini masih bisa kita kejar. Saya bilangin pada waktu itu. Akhirnya saya telepon ke kantor saya bahwa obat dikirim dulu. Obat apa? Obat pembersih dahak perut. Setelah dia minum, saya kasih 1 botol itu. Nih Pak, setelah itu obatnya, udah nanti kalau Bapak minum obat ini, insya Allah nanti lendir yang ada di perut itu akan bersih. Maka lendir yang ada di lambung itu nanti dia lewat lendir yang ada di lambung ini akan dibersihkan. Sama lendir yang ada di usus kecil, usus besar itu dibersihkan, maka dia nanti keluar lewat pembuangan gitu. Oh ya sudah katanya. Akhirnya setelah dia minum obat itu, ya beberapa hari kan sudah keluar dahaknya lewat pembuangan. Setelah pada waktu itu mau dicek, mau diambil tindakan kan dicek dulu nih, ini masih ada enggak permasalahannya. Telah dicek, alhamdulillah sudah hilang. Sudah hilang tumor atau kankernya yang ada di dalam lambungnya. Katanya begitu. Jadi artinya begini ya, teman-teman semuanya. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita selesaikan. Ini sebenarnya berkaitan dengan sudut pandang ya. Berkaitan dengan sudut pandang. Jadi
Ya begitulah kira-kira saya menangani orang yang pegawai di rumah sakit. Dia juga tidak siap untuk diambil tindakan. Alhamdulillah setelah kita ketemu dikasih obat pembersih dahak perut. Alhamdulillah itu selesai kasusnya. Jadi nanti teman-teman begini ya. Lendir ini atau dahak ini bisa menyumbat di mana-mana. Maka ini nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya. Ada nanti yang sering disebut dahak menyumbat di paru, di tenggorokan, di kerongkongan, di lambung, di usus kecil, di usus besar. Ada dahak menyumbat di pembuluh darah. Ada juga dahak menyumbat di pembuluh darah tapi arahnya ke jantung yang menyebabkan biasanya penyakitnya penyakit gila. Yang menyebabkan satu lagi itu penyakitnya epilepsi ya. Ada juga nanti dahak itu menyumbat di sini di rongga hidung. Jadi ini nanti jenis dahak itu banyak. Dia menyumbat di lokasi-lokasi tertentu. Maka nanti namanya juga akan berubah. Tapi yang perlu kita pahami, lendir itu terbentuknya perjalanannya begitu. Jadi ketika dia menyumbat di satu tempat, maka namanya akan berubah. Jadi insya Allah sampai di sini dulu